Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita untuk mata kuliah genetika kuantitatif. Pada siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang seleksi, yaitu respon dan prediksi. Ya, seleksi ini sangat penting dalam kegiatan pemulihan tanaman. Ketika seleksi telah kita lakukan, maka kita berharap hasil yang diperoleh pada generasi berikutnya itu mempunyai nilai rata-rata yang lebih tinggi, nilai rata-rata yang lebih baik daripada rata-rata populasi yang kita lakukan seleksi. Tentu populasi yang kita lakukan seleksi itu harus mempunyai keragaman. Ragam itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita tidak bisa melakukan seleksi tanpa adanya ragam. Nah, namun ragam itu yang muncul, fenotip yang muncul, kita sudah diskusikan pada pertemuan sebelumnya, belum tentu ini akibat dari faktor genetik. Ya. Bisa akibat dari faktor lingkungan maupun interaksi genetik dan lingkungan. Nah, sementara seleksi ini didasarkan kepada faktor genetik. Ya. Jadi, ragam yang terjadi itu akibat dari faktor genetik. Sehingga ketika kita melakukan seleksi pada populasi tersebut yang mempunyai nilai tengah, maka kita berharap pada generasi berikutnya ada perbaikan nilai tengah tersebut. Perbaikan itu nanti yang disebut dengan respon. Ya. Ada respon seleksi. Ya. Kalau tidak ada perbaikan pada generasi berikutnya, maka berarti responnya nol. Ya. Berarti tidak ada respon sama sekali, tidak ada kemajuan seleksi, istilahnya tidak ada respon seleksi. Maka bisa jadi keragaman yang ada itu tidak diakibatkan oleh faktor genetik. Bisa jadi itu karena faktor lingkungan. Atau kalaupun faktor genetik bukan akibat dari genetik aditif, tapi genetik dominan. Sehingga kita mengambil yang kita inginkan, yang kita anggap itu baik, tapi karena aksi gennya itu dominan, maka yang terambil itu dalam keadaan heterozigot. Nah, kalau yang terambil dalam keadaan heterozigot, maka berarti kita mirip mengambil populasi F1. Di mana nanti dari F1 kan sampai ke F2 akan terjadi kurva normal kembali responnya. Nilai tengahnya akan mirip dengan F2. Sehingga dia akan kembali lagi ke posisi semula, tidak ada kemajuan. Ya. Jadi respon seleksi akan baik kalau karakter yang kita lakukan seleksi itu dipengaruhi oleh aksi gen aditif. Tentu ini adalah untuk tanaman menyerbuk sendiri. Kalau tanaman menyerbuk silang, biasanya seleksi kita lakukan pada populasi pembentukan galur, ini agak harus hati-hati. Karena dia tidak akan meningkat, ya. Seleksi tidak akan meningkat, menyebabkan dia peningkatan, malah terjadi penurunan. Ya.
biasanya kita melakukan seleksi pada pembentukan galur murni untuk tanaman monyet bu silang, tidak diarahkan kepada peningkatan, tetapi kita fokus pada karakter-karakter tertentu yang kita harapkan. Misalnya diameter batangnya tetap besar, tinggi tanamannya barangkali menurun, tetapi juga jangan terlalu besar turunnya. Ya, penurunannya jangan, itu saja yang kita maintain. Respon seleksi yang kita harapkan nanti pada saat populasinya bersegregasi optimum, pada saat betul-betul heterozigot optimum, yaitu pada saat hibrida F1-nya. Itu yang nanti kita seleksi. Seleksi hibrida F1 yang kemudian yang kita pilih adalah tetuanya. Jadi real seleksi pada saat untuk populasi tanaman monyet bu silang yang diarahkan ke hibrida adalah pada saat dia menjadi hibridanya. Itu adalah seleksi. Ya. Tentu tidak ini kan yang kita bandingkan adalah tetua galur murninya dan juga varietas pembanding yang mempunyai heterozigus varietas pembanding yang senada. Ya. Nah, jadi itu respon. Nah, jadi ketika kita melakukan seleksi, lalu kita berharap ada kemajuan. Nah, berharap ada kemajuan itu sebetulnya kita bisa prediksi dari populasi yang ada sekarang. Kalau saya prediksi nanti responnya seperti apa. Kalau prediksi kita responnya tidak sesuai dengan keinginan, tidak perlu dilanjutkan. Jadi kita bisa prediksi dengan adanya ragam yang terlihat pada populasi tersebut. Kemudian ada informasi tentang heritabilitas, dan kemudian heritabilitasnya tersempit, artinya oksigen aditif, maka kita bisa prediksi kira-kira seberapa besar responnya. Ya. Seberapa besar kemajuan akibat dari seleksi itu. Ya. Ini maka kita akan diskusikan bagaimana cara memprediksi kemajuan seleksi. Sehingga yang kita akan bahas pada siang hari ini adalah respon seleksinya sendiri, prediksi dari respon seleksi, kemudian diferensial seleksi dan intensitas seleksi, perbaikan respon, kemudian release heritability, dan seleksi indeks. Ya. Nah, jadi pemulihan tanaman itu dalam memperbaiki genetik suatu populasi itu melalui pemilihan individu-individu untuk menghasilkan generasi lanjut yang disebut dengan seleksi. Jadi perbaikan genetik itu dilakukan melalui seleksi. Ya. Maka seleksi itu sangat identik dengan kegiatan pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman ya seleksi, misalnya seperti itu. Dalam rangka perbaikan genetik ya, melalui pemilihan individu-individu. Individu-individu yang baik yang kita harapkan akan menghasilkan populasi-populasi baru yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian persilangan. Ya, perbaikan genetik tentu kita akan melalui crossbreeding atau inbreeding, gitu ya. Kita mengumpulkan gen-gen yang kita harapkan, mengumpulkan alel-alel yang ada, yang kemudian bisa mendapatkan nilai A dan D pada pertemuan pertama pada saat diskusi dengan kita pada saat itu. A dan D-nya itu ditentukan melalui adanya crossbreeding. Kita kumpulkan sehingga A dan D-nya itu ada dalam populasi itu. Ya. Nah, melalui persilangan ini akan terbentuk ragam-ragam yang kita harapkan, sehingga pemilihan tetua dalam persilangan ini menjadi sangat penting. Ya. Plasma nutfah, sumber daya genetik, ya, ini sangat penting. Saya kira diskusi-diskusi kita minggu yang lalu di beberapa webinar itu bicara tentang ini.
Sesungguhnya seleksi itu berlangsung di alam, ya selalu berjalan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada, itu seleksi alam. Ya. Meskipun perubahan itu pelan-pelan tapi tetap selalu ada, akan menyesuaikan. Yang kemudian kita sebut dengan pelan-pelan. Tiba-tiba jagung misalnya, evolusinya kan dari jagung yang teosinte. Padi juga padi yang sekarang ini, padi yang sebelumnya, ya ada, ya. Jadi dia akan selalu berjalan. Kalaupun kita tanam, misalnya dari populasi F2, kemudian ditanam ya, kemudian didera oleh lingkungan tertentu dengan jarak tanam rapat tanpa lakukan seleksi, maka yang bertahan hidup di lokasi itu seleksi alam, ya. Lingkungan percekaman misalnya di tempat belakang rumah. Itu kan lingkungan bercekaman karena tidak pernah ada berak, selalu tanam terus-menerus, penyakitnya banyak, curah hujan tinggi di Bogor. Ketika kita tanam begitu saja, maka yang bertahan hidup itu berarti dia mampu menyesuaikan. Memang menjadi agak lebih lambat. Yang seleksi yang besar adalah yang hasilnya besar itu adalah buatan. Kita harus dera pada lingkungan tertentu, kemudian kita desain sedemikian rupa, lalu kita pilih sesuai dengan target seleksi kita. Ya, itu seleksi buatan. Jadi seleksi itu adalah upaya untuk merubah frekuensi gen. Saya kira pertama sudah kita sampaikan. Mengambil yang diinginkan dan membuang yang tidak diinginkan. Kalau kita menginginkan dengan frekuensi P, yang kita inginkan itu frekuensi P, yang tidak kita inginkan frekuensi Q. Meningkatkan frekuensi P dan menurunkan frekuensi Q sampai mendekati 0, meskipun tidak 0. Ya. Q itu kita jadikan 0, P itu kita jadikan 1. Ya. Ini yang dapat kita rubah, menggeser-geser. A dan D tidak dapat dirubah oleh pemulihan. Tidak dapat dirubah. Yang A dan D itu adalah dalam populasi. Kalau tidak dalam populasi, cross breeding tadi. Ya. Kalau sudah ada dalam populasi, tidak bisa kita rubah. A dan D, yang kita bisa perbaiki, itu adalah P dan Q. Ya. Jadi, apabila seleksi tadi telah dilakukan terhadap suatu populasi, maka diharapkan turunan yang dari tanaman terpilih akan memberikan hasil yang lebih baik. Atau ada kemajuan seleksi. Ini yang saya sebutkan tadi pada saat awal pertemuan. Ya. Atau dengan kata lain, kemajuan seleksi itu adalah selisih antara nilai tengah turunan hasil seleksi pada generasi berikutnya tentunya, dengan nilai tengah populasi yang diseleksi. Jadi kalau populasi yang diseleksi itu adalah F2, kemudian turunannya berarti F3. Maka kemajuan seleksi itu berarti nilai tengah pada F3 dikurangi nilai tengah pada F2. Ya. Tentu kalau faktor lingkungannya kecil itu kita bisa saja tahun ini adalah F2, tahun depan adalah F3 lalu kita kurangkan. Tapi untuk karakter kuantitatif kita sudah lihat bahwa faktor lingkungan besar sehingga F2 dan F3-nya barangkali harus ditanam pada musim yang sama dan lingkungan yang sama. Ya, sehingga kita hanya bisa berasumsi dari F2 tersebut. Maksud saya begini. F2 yang ditanam sekarang adalah individu-individu yang berbeda, tetapi populasinya kalau populasi besar pola populasinya akan sama. Jadi kalau kita tanam 1000 tanaman F2, nilai F2-nya adalah seperti itu. Kalau kita ulang lagi menanam 1000 tanaman F2 dari tanaman-tanaman berbeda ya. Kalau kita punya sejumlah tanam F2 kita bagi-bagi kelompok-kelompoknya, maka seharusnya polanya sama. Ya. Nilai tengahnya akan sama. Meskipun individu-individu tanaman beda, karena responnya akan mengerucut pada itu. Karena populasi besar akan mewakili populasi dari F2 itu. Maka populasi harus besar. Kalau misalnya cuma 10-20 tanaman di F2, nggak bisa. Pasti akan berbeda dengan 20 atau 30 tanaman F2 yang lain. Tapi kalau kita punya 300 F2, minimal 300, apalagi kalau bisa 500 F2, maka F2 yang sekarang kalau kita seleksikan menjadi F3.
Nggak mungkin lagi diulang F2 yang sekarang. Maka untuk mengulang di tanam berikutnya, tahun berikutnya, F2 dari populasi yang lain. Tapi dengan populasi yang besar, tadi 500, maka polanya akan sama. Itu maksud saya. Ya. Nah, jadi ketika kita menduga delta G-nya akan lebih valid kalau pada lingkungan dan musim yang sama. Lokasi dan musim yang sama. Disebut dengan lingkungan yang sama. Sehingga delta G bisa kita duga. Ini misalnya. Ya. Jadi ini adalah pola F2. Misalnya ya, kita sebut dengan X0 ini pada F2. Lalu ada instruksi F2 berarti kan mengerucut pada nilai tengah ini. Ada yang nilainya sangat jelek, ada yang nilainya sangat bagus. Ada instruksi untuk kita seleksi di area ini. Instruksinya bisa macam-macam ya. Instruksi bisa seleksi 5%, seleksi 10%, atau ambil yang di atas 7,8, ambil yang di atas sekian. Itu instruksi atau kita sendiri yang membuat rencana itu. Kalau kita merupakan tim, bisa saja ketua tim yang menyampaikan, tolong ambil yang di atas 7,8 karena target kita adalah 7,5 misalnya, atau 7 target kita. Ya. Atau ambil ya 5% begitu, tergantung. Maka yang baik-baik ini tanaman terpilih kita ambil. Kemudian kita tanam pada generasi berikutnya kita sebut dengan X1. Kalau di generasi awal itu F2, maka generasi berikutnya adalah F3. Kita tanam. Lalu F3 mempunyai perform seperti ini. Selisih antara nilai tengah dengan F3 dengan nilai tengah F2 itu yang disebut dengan delta G. Kemajuan seleksi. Ini yang saya maksudkan. Kalau ketika kita memilih ternyata ini adalah heterozigot, maka dia akan kembali ke sini. Atau perform ini akibat dari tanaman faktor lingkungannya besar, ada 500 tanam misalnya, ternyata yang kita pilih yang pupuknya terlalu banyak. Pupuk organiknya terlalu banyak. Kalau nanam beli pupuk hati-hati ya. Kalau kita selisih petak, berbeda petak, bisa jadi keragaman lingkungan berbeda. Lalu kita ambillah itu. Kita ambil karena faktor lingkungan. Maka nanti nilai tengahnya akan kembali lagi ke sini karena bukan faktor genetik yang kita ambil. Maka kemajuannya tidak ada. Nah, kalau tidak kemajuan tidak ada, bisa dievaluasi kira-kira apa yang terjadi. Nah, jadi inilah yang disebut dengan kemajuan seleksi. Selisih antara rata-rata populasi tanaman yang hasil seleksi dengan rata-rata populasi awal. Populasi awal saya katakan ini kalau kita ingin tanam ulang harusnya dia itu yang realnya ya, dan akan polanya sama. Jadi kalau ternyata populasinya itu akan bergeser begitu, itu berarti ada faktor lingkungan atau faktor lain di tahun sebelumnya. Itu yang disebut dengan kemajuan genetik akibat seleksi. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Silakan, Mbak Ratri. Ini apa sebenarnya kalau untuk populasi itu kira-kira apa ada patokannya ya, Prof? Berapa sih F2 yang ideal atau berapa F3? Harus berapa gitu supaya populasinya itu terbentuk bisa yang tadi Prof jelaskan itu sebenarnya sama. Nah, ada batasannya nggak sih, Prof? Terima kasih. Ya, baik. Nah, jadi kita pernah mengasumsikan di disertasi saya sebutkan juga bahwa kalau karakternya dikendalikan oleh banyak gen, berarti lebih dari 3 gen kuantitatif, maka hitungan kita adalah 200 tanaman minimal. Ya. Itu adalah lebih dari 3 gen. Karena kalau 3 gen atau kurang, ada kemungkinan dia karakternya kualitatif. Ya. Jadi kalau 1 gen itu kan 4 tanaman, 2 gen 16 tanaman, 3 gen sekian tanaman. Lebih dari 3 gen itu 200 tanaman. Ya, itu minimal. Ya, jadi minimal 200 tanaman. Jadi kalau untuk mencapai 200 tanaman agar datanya bisa bagus, mungkin harus tanam 300, 400 atau 500. Karena kalau kita tanam di posisi pas di 200 dengan berbagai kendala, bisa jadi ada yang mati,
ada yang tidak bisa diamati, ada yang datanya tidak bagus. Ya. Maka harapan kita data yang diperoleh itu 200 minimal agar karakter-karakter yang dipengaruhi oleh banyak gen ini sesuai. Bisa itu. Ya. Nah, jadi pada populasi F2. Ya, ada populasi F2. Tentu nanti semakin generasinya semakin maju, jumlahnya juga akan semakin berkurang. Ragamnya juga akan semakin berkurang. Populasi semakin maju, jumlahnya juga makin berkurang. Di F2 itu minimal 200. Itu kira-kira. Ya. Baik, Prof. Jelas. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Nah, ini adalah contoh bobot per buah tanaman. Kita lihat di sini mana? Ini adalah P1. Ini data yang tidak terlalu bagus sebetulnya. P2 adalah ini, tapi lalu ini bergeser terus. F2-nya ini, F3, F4, F5, F6. Ya, jadi dia bergeser terus ke kanan. Ya. Ini bobot per buah. Ini bobot buah per tanaman, jadi produktivitas. Ya. Nah, dari sini juga bisa kita lihat bahwa meskipun sudah di generasi ke-6, tapi ragamnya masih terlalu besar. Nah, ini fenomena yang lain saya kira. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana kemajuan genetik itu bisa terjadi. Dan ini ditanam pada satu waktu. Ya. Nah, jadi ini yang sudah kita pelajari kemarin bahwa heritabilitas arti sempit itu adalah regresi mid-parent offspring. Ya, rata-rata dari mid-parent, tanaman menyebut sendiri ini, dengan rata-rata turunannya. Sehingga kalau kita lihat regresikan, ini dapatlah nilai heritabilitasnya. Ya, ada diferensial seleksi. Jadi ini adalah ketuanya, kemudian diferensial seleksi ada hasil fenotip turunannya. Ya. Parent itu adalah F2-nya, progeny itu adalah F3-nya. Sehingga ada pergeseran. Ya. Yang kita sebut dengan S. Sehingga karena ada pergeseran R, maka R itu adalah heritabilitas arti sempit dikalikan dengan diferensial seleksi. Ya. Diferensial seleksi itu adalah selisih antara nilai tengah tanaman terseleksi dengan nilai tengah populasi asalnya. XS dikurang S0. Jadi kalau kita kembali ke sini, yang disebut dengan diferensial seleksi adalah selisih antara X0 dengan XS. Ya. Tanaman terpilih ini kemudian kita rata-ratakan. Berapa rata-ratanya? Kemudian kita sebut dengan rata-rata S, XS. Kemudian kita kurangi dengan rata-rata populasi asal. Inilah yang kita sebut dengan S. Jadi S adalah rata-rata XS dikurangi rata-rata X0. Diferensial seleksi. Ya, diferensial seleksi. Jadi G ini sebetulnya adalah nilai heritabilitas dikalikan dengan diferensial seleksi. Delta G adalah heritabilitas arti sempit tentunya dikalikan dengan S. Nah, dari sini bisa kita lihat delta G itu dipengaruhi apa saja, dipengaruhi oleh heritabilitas arti sempit. Tadi saya sudah sampaikan. Dan besarnya nilai S. Sehingga semakin kita ambil ke kanan, maka nilai S semakin besar tentunya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita ternyata ngambilnya di atas 8, ini di atas 8 poin, maka S-nya akan bergeser lagi ke sini. Maka XS-nya akan tinggi.
Semakin ketat kita melakukan seleksi, semakin ke kanan kita ambil maka delta G akan semakin besar. Ya. Nah, jadi itu adalah respon seleksi atau kemajuan seleksi. Sehingga kita bisa prediksi tadi. Persamaan R sama dengan heritabilitas arti sempit dikalikan S, itu dalam rangka kita bisa menduga kalau misalnya informasi heritabilitas itu diperoleh sebelumnya, ya. Kemudian S itu kita bisa hitung, kan kalau kita sudah mengambil seleksinya sudah kita ambil gitu ya, kita ambil data-data tanaman terseleksi itu berapa, lalu rata-rata tanaman terseleksi itu berapa, ya, yang kita seleksi sekarang. Lalu rata-rata F2-nya atau rata-rata populasi asalnya berapa, S bisa kita hitung. Karena S bisa kita hitung, dan heritabilitas itu juga kita bisa hitung dari situ. Tidak harus menggunakan regresi parent offspring pada saat ini. Kalau regresi parent offspring kan harus dapat dulu F3-nya. Bisa dengan cara lain, bisa dengan pendugaan parameter genetik yang lain. Ya, misalnya, kalau kita menggunakan biparental berarti 6 populasi generasi, ada BCP1, BCP2 sehingga heritabilitas atau ragam aditif bisa kita duga. Maka R, respon seleksi bisa kita duga. Ini adalah contohnya di Falconer, contoh 11-11, di mana heritabilitas dalam populasi dasar sebelum seleksi itu adalah sebesar 0,52. Ya. Rata-rata populasi sebelumnya adalah 35,3. Rata-rata tanaman terseleksi ya 40 ya, pasti di sebelah kanan, maka S-nya berarti 40 dikurang 35 ya, 5,3, 40,6 dikurang 5, 35,3 berarti 5,3. Maka respon seleksinya bisa kita hitung menjadi 28 karena 0,5 0,52 ini 0,52 dikalikan 5,3 dapatnya 2,8. Gitu. Dan ternyata kalau kita lihat 37 maaf 0,52 dikali 2,8 ya. 37,9 dikurangi 35,3 maaf, 0,3 0,3 maka dapatlah angka ini 2,6. Jadi contoh ini ingin membuktikan bahwa hasil observasi ini tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan. Ada selisih sedikit 0,2 di sini ya. 0,2 selisihnya mungkin selisih akibat dari ya macam-macam di sini ya. Tadi faktor-faktor lain barangkali. Ya, jadi ingin membuktikan bahwa hasil perhitungan ini sama dengan hasil observasi. Delta G yang kita hitung dari F3 dikurangi F2 sama dengan delta G yang kita hitung dari heritabilitas dikali S. Itu maksudnya di sini. Tentu heritabilitasnya harus arti sempit, karena ini harus menduga. Dan S-nya harus betul-betul hati-hati dalam kita menghitungnya. Jangan sampai salah dalam. Maka respon hasil perhitungan akan sama dengan observasi. Ya. Jadi bisa juga Anda melakukan penelitian untuk membuktikan ini. Ya, misalnya Anda sudah bisa melakukan seleksi. Ya. Menggunakan populasi F2, dapatlah populasi F3. Lalu kita dicek. Kemudian menggunakan analisis biparental itu bisa diperoleh heritabilitas arti sempit. Nah dari situ Bapak Ibu bisa menduga heritabilitas arti sempitnya ada, S-nya ada, dapatlah delta G. Kemudian ditanam F3-nya, tanam F2 lalu dilihat berapa selisihnya. Ya. 2,6.
F2-nya ditanam lagi di generasi berikutnya sebagai apa namanya? Sebagai kontrol. Kalau dia agak berbeda maka dia perlu di standarisasi, ya. Tapi harusnya dia tidak terlalu berbeda, harusnya sama. Jadi kalau ada data F2 yang sekarang tahun yang bersamaan dengan offspring-nya, ada F2 yang di tahun sebelumnya, itu akan lebih baik lagi. Akan memperkuat apa informasi-informasi yang ada. Sehingga data-data semacam ini bisa memperkuat, ya, memperkuat teori ini. Jadi bisa Anda tulis nanti di tesis atau disertasi. Nah, lalu sebetulnya apa itu diferensial seleksi? Lalu nanti dihubungkan dengan intensitas seleksi. Diferensial seleksi itu dapat diprediksi lebih lanjut. Nah, jadi kalau kita misalnya menerapkan seleksi, kita dapat diferensial seleksi. Tapi bisa jadi kita dapat populasi F2 sebelum kita menentukan berapa jumlah tanaman yang dilakukan seleksi, kita bisa duga dengan memain-mainkan informasi intensitas seleksi dihubungkan dengan diferensial seleksi nanti. Artinya diferensiasi itu bisa diduga, gitu ya. Jadi kita akan bermain dengan intensitas seleksi. Kira-kira intensitas di intensitas seleksi berapa delta G yang bisa kita peroleh dengan baik. Ini maksudnya di sini. Jadi diferensial seleksi itu dapat diprediksi lebih lanjut bila dua syarat terpenuhi. Yang pertama adalah nilai fenotipik karakter terseleksi itu berterdistribusi normal, ada nilai distribusi normal tentunya. Kalau ada condong ke sana kemari berarti ada hal lain yang mungkin tidak aditif, baru dominan atau dominan. Seleksi melalui truncation artinya pada titik tertentu bisa 5%, bisa 10% dan sebagainya kita tetapkan. Dengan demikian S itu tergantung dari proporsi populasi dan simpangan bakunya. Kira-kira berapa persen yang akan kita ambil dan berapa simpangan baku yang terjadi di situ. Ragamnya berapa. Misalnya ini. Nah, jadi ini S-nya sama. A dan B S-nya sama. Namun A dengan C, B dan C, S-nya berbeda. Maksud saya bukan S. A dan B ragamnya sama. Tapi dengan C berbeda ragamnya. A dan B lebih lebar, C lebih sempit. Kelihatan dari situ. Nah, ini akan menunjukkan standar deviasinya berapa. A itu 50%. Kita ambil. A dan B kita bandingkan bahwa 50% kita ambil dengan diambil tidak 50%, 20% misalnya, maka akan berbeda S-nya. Pada saat kita ambil 50% dengan kondisi seperti ini, maka S-nya sebesar sekian. Pada saat ragamnya yang sama dengan A, kita ambil 20%, maka kondisi S-nya akan naik. Ya. Karena proporsinya berarti, persentasenya. 50% dan 20%. Tapi kalau ragamnya lebih sempit, ya, ragamnya lebih sempit, meskipun S-nya sama di sini dengan B, C dengan B kan sama, S sama 20%. Maaf, bukan S, lagi-lagi. Frekuensi. Jadi sama-sama kita intensitas seleksinya kita, bukan intensitas ya, proporsi seleksinya 20%. Proporsi seleksinya 20%, kita ambil. B dan C kan sama-sama 20%. Tapi B itu ragamnya lebih besar, S ragamnya lebih sempit, hasilnya pun C ragamnya lebih sempit, hasilnya pun S-nya berbeda. Pada B 2,8, pada C 1,4. Ini contoh saja. Bahwa yang paling optimum itu adalah pada B. Dengan proporsi tertentu, standar deviasinya luas, maka S-nya akan meningkat. Jadi sangat tergantung dari standar deviasi, sangat tergantung dari ragam. Itulah pentingnya ragam. Semakin beragam, standar deviasinya akan semakin besar. Tentu ragamnya nanti akan membuat kurva respon yang bagus, ya, kurva menyebar normal. Ragam yang tentu
populasinya menyebar normal. Kalau ragamnya acak-acakan, ya, itu juga tidak bagus. Maka ragam yang besar dengan populasi proporsinya lebih ketat akan menghasilkan S yang besar. Dengan heritabilitas yang sama, kalau S-nya besar, maka G-nya juga akan besar. Itu kira-kira. Nah, sehingga diferensial seleksi itu terstandarisasi S per simpangan baku, diferensial seleksi per simpangan baku, itu semuanya disebut dengan intensitas seleksi. Jadi intensitas seleksi itu adalah diferensial seleksi dibagi simpangan baku, sehingga S itu adalah intensitas seleksi dikali dengan simpangan baku. Nah, jadi karena S-nya bisa diduga dari intensitas seleksi dan bisa diduga dari simpangan baku, bisa kita hitung dari populasi tersebut simpangan baku, maka respon seleksinya adalah ya, intensitas seleksi dikalikan heritabilitas arti sempit dikalikan standar deviasi. Nah, jadi intensitas seleksi itu sangat tergantung pada jumlah individu yang terpilih dari populasi awal, populasi terseleksi. Semakin besar intensitas seleksi, maka akan semakin baik. Perbandingan antara jumlah individu yang terseleksi dengan jumlah individu awal, ini dinamakan persen seleksi. Berapa persen kita lakukan seleksi? Tadi 50% dengan 20%. Bisa dengan 10%. Sehingga jika P adalah proporsi terseleksi dan Z adalah titik koordinat, ya, maka I adalah Z per P. Nah, ini Z per P. Ini saya kira teman-teman statistik nanti akan menghitung. Sehingga nilai I itu ada nilai hitungan berapa. Tergantung dari berapa proporsinya. Ini sebetulnya. Jadi teman-teman statistik yang merumuskan ini. Sehingga proporsi seleksi kita dapat hanya dengan proporsi terseleksi kita dapat menentukan berapa banyak simpangan baku nilai tengah individu seleksi akan melampaui nilai tengah populasi. Ya, jadi proporsi yang kita lakukan seleksi dibandingkan dengan asalnya itu akan menentukan intensitas seleksi. Ya. Ini misalnya. Ya. Ketika semakin ketat seleksi yang kita lakukan, ini misalnya ini 10%, ini 5%. Semakin mendekati, jangan 0 ya. Semakin mendekati 0, tidak 0, maka intensitas seleksinya akan semakin besar. Semakin mendekati 100, intensitasnya akan 0. Jadi kalau misalnya kita tidak lakukan seleksi, maka tidak ada daya tagih. Artinya kalau kita ambil 100% kan tidak ada seleksi. Tidak ada daya tagih. Ya. Semakin ketat kita melakukan seleksi, ini persennya, maka intensitas seleksi akan semakin meningkat. Ya. Jadi kalau kita melakukan seleksi 50%, tadi sudah terlihat, 20% akan lebih baik lagi, 10% dia akan lebih tinggi lagi. Intensitas seleksinya. Ya. 5% akan lebih baik lagi.
Nah, jadi hubungan I dan P yang demikian itu adalah jika populasinya besar. Jika seleksi dilakukan pada populasi kecil, maka simpangan nilai tengah kelompok terseleksi ini makin berkurang. Ini contohnya. Bapak Ibu, kalau melakukan seleksi, ya, 20 dari 100 berarti 20%. 20 dari 75 26%. 20 dari 50 berarti 40%. 20 dari 25 berarti 80%. Maka intensitas seleksinya akan semakin kecil. Ya. Tapi juga harus diperhatikan populasinya. Kita jangan hanya menentukan 10% misalnya. 10% dari berapa? 10% itu berapa dari berapa? Karena 10% itu bisa 10 dari 100, bisa juga 1 dari 10. Bisa juga 2 dari 20. Bisa 3 dari 30. 4 dari 40. 5 dari 50. Nah, gitu. 10 dari 100. 6 dari 60. Maka kalau populasinya kecil, 10 populasi kecil kita ambil 1. 20 populasi kecil kita ambil 2. 30 populasi kecil. Sampai kelihatannya sampai di 30 lah populasi. Nah, sampai di 40. Sampai di 50 nih. Maka akan menentukan intensitas seleksi. Ya. 1 dari 10 dengan 2 dari 10 intensitasnya berbeda walaupun sama-sama 10% untuk populasi kecil. Tapi kalau populasinya sudah besar, misalnya 200 nih, tidak lurus. Misalnya ke atas. Kemudian 300 di sini. Maka mengambil 20 dari 200 atau 30 dari 300, nilai I-nya akan sama, tidak terlalu jauh. Ya. Maka tadi katakan penting 200 sama 400 itu kan akan sama nanti populasi besar ya. Minimal 200. Kalau udah 400 bagus. Sehingga ketika kita instruksikan ambil 10%, intensitasnya akan sama. Ya. Nah, kalau berapa populasinya 10, berapa populasinya 20, maka 10% akan berbeda hasil intensitas seleksinya. Ya. 2/20 itu intensitasnya lebih kecil. Lebih besar dibandingkan dengan 1/10 ini. Ini kan ini 10%. Ini populasi 10, 20, 30, 40. Intensitasnya akan berbeda. Nah, sehingga seleksi kita sangat tergantung dari berapa populasi yang kita pilih. Mau menentukan persentasenya. Jadi, saya ulangi lagi bahwa intensitas seleksi sangat tergantung dari proporsi seleksinya, berapa persen. Intensitas seleksi akan semakin bagus kalau seleksinya semakin ketat. Ambil 50% atau 20%, 10%, 5%. 5% akan lebih baik daripada 10%, 10% lebih baik daripada 20%, 20% lebih baik daripada 50%. Saya kira itu Anda sudah tahu. Di seleksi di perguruan tinggi mengambil mahasiswa juga begitu kan. Mana yang paling ketat seleksinya? ITB, UI, IPB termasuk yang ketat seleksinya. Itu makin baik, makin mendapatkan mahasiswa terbaik. Nah, jadi makin ketat lakukan seleksi makin baik. Tetapi jumlah yang kita lakukan seleksi itu juga harus dilihat. Ya. Maka
IPB membuka ruang lebar-lebar dari seluruh SMA di Indonesia dalam rangka membuat populasi besar tadi, sehingga ketika diambil 5% diambil. Ini sangat baik intensitas seleksinya. Ambil 2.000, 3.000 misalnya. Dari 6.500 SMA, bagus. Dulu 6.500 SMA ya. 6.500 SMA kalau wakilnya 1-1, kalau wakilnya ada yang 10, ada yang 20 akan lebih besar lagi. Maka hasilnya akan baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang chat. Mas Fatur chat. Mohon maaf karena mic-nya sedang trouble. Mengenai diferensial seleksi yang mana terdapat 2 rumus persamaan XS dikurangi X0 dan IX simpangan baku pada P. Pada kondisi seperti apa kita dapat menggunakan persamaan XX pada kondisi apa kita dapat menggunakan nilai I? Terima kasih, Prof. Oke, bagus ya pertanyaannya, Mas Fatur. Pada kondisi seperti apa kita menggunakan S? Pada kondisi seperti apa S itu kita rubah menjadi I? Gitu. Gini, ya. Jadi sebetulnya kita ketika melakukan seleksi itu kan akan mendapatkan S sebetulnya. Tetapi untuk mendapatkan S yang tinggi, maka kita bisa memodif I gitu maksud saya. Ya. Dengan kondisi yang seperti itu, kalau kita ambil I dengan proporsi 20%, dapat S berapa sih? Lalu dapat delta G seperti apa? Begitu. Dari hitungan itu. Jadi murni berdasarkan hitungan. Ya. Murni berdasarkan hitungan, delta G-nya dihitung dari I-nya sudah ada, ya, dikali standar deviasi. Ya, kali heritabilitas. Itu berdasarkan hitungan. Sementara kalau kita menggunakan S, itu tidak berdasarkan hitungan tadi, tapi real mengambil memisah-misahkan angka-angka yang sudah ada. Misalnya kita sudah dapat angka nih di meja, bukan di lapangan ya, di meja. Lalu kita urutkan dari urutan 1 sampai urutan 100. Itu nyata namanya panjang tongkol yang misalnya kita urutkan. Ambil yang sekian, lalu kita ambil kita ambil yang terbaik dari sekian, lalu kita rata-ratakan. Dapat berapa sih rata-rata yang terambil ini? Jadi kita pada saat itu kita berarti menggunakan S. XS dikurangi X0. Real langsung kita mengambil di lapangan. Begitu. Nah, tapi kalau kita ingin hitungannya total sejak awal, bisa menggunakan I tadi dari informasi itu. Jadi bisa kita melakukan seleksi langsung di situ, S-nya dapat. Bisa juga kita menduga kalau kita akan ambil sebesar sekian persen, maka delta G-nya sekian. Nah, setelah kita duga-duga, dapatlah titik optimumnya, oh kita akan ambil sekian. Saya kira seleksi itu kan adalah bagaimanapun juga ini kan membantu, seperti yang saya sampaikan di webinar selalu. Ini membantu kita dalam melakukan seleksi. Seleksi itu kan seni juga kan. Seni dan ilmu. Pemulihan itu kan seni dan ilmu. Ini adalah membantu dalam rangka ilmu. Seninya tetap ada. Ambil saja 1%. Kalau kita ambil 1%, maka akan terjadi delta G yang besar. Tapi kalau kita ambil 1%, maka ada banyak yang tidak terambil di sini. Ya menurut kita sayang kalau tidak terambil. Nah, mulailah bermain seni di situ. Maka digeserlah 5% misalnya, kalau 5%. Digeserlah 10%, misalnya seperti itu. Ya, 10% delta G-nya berapa kira-kira? Oh, sekian. Maka ambil itu benih itu yang kita lanjutkan. Misalnya seperti itu. Ya. Itu kira-kira ya, Mas Fatur. Baik. Pada awalnya seleksi dapat menghasilkan respon tinggi. F2 ke F3, respon tinggi.
Seleksi pertama kali mesti responnya tinggi, dimanapun juga posisinya. Apakah kita menggunakan pedigree di seleksi F2 atau kita seleksi menggunakan bulk, seleksinya F4. Mesti M4 ke F5 hasilnya akan tinggi. Nah, setelah itu F3 ke M4 akan berkurang responnya. M4 ke F5 akan berkurang. Demikian juga kalau misalnya kita M4 ke F5, ketika kita seleksi bulk kan ngambil M4 ke F5. Di pemudaan saya kira sudah diajari oleh Buning. Dari M4 ke F5, itu adalah seleksi pertama kali untuk seleksi bulk. Maka kemajuannya pasti besar di F5. Tapi F5 ke F6 sudah tidak ada kemajuan lagi, karena dia sudah jadi galur murni. Maka ketika sudah flat, tidak ada delta G-nya, ada dua kemungkinan. Bisa gen pengendalinya memang tidak aditif, karakternya tidak dipengaruhi oleh genetik karena lingkungan, atau populasinya sudah galur murni, sudah seragam. Nah, mungkin lagi kita melakukan seleksi. Kalau sudah menjadi galur murni semua, sudah seragam, nggak ada kemajuan lagi. Kalau sudah galur murni kan perbedaan-perbedaan yang ada itu bukan akibat dari perbedaan genetik, tapi akibat dari lingkungan. Sudah kita katakan di pertemuan awal. Ya, populasi galur murni itu perbedaan terjadi itu akibat dari lingkungan, bukan akibat dari genetik. Lah kalau kita lakukan seleksi, nggak ada perubahan genetik. Ya. Karena perbedaan terjadi bukan karena genetik. Maka tidak perlu lagi kita lakukan seleksi. Fix sudah. Yang kita lakukan adalah roguing, membuang-buang aja yang kira-kira akan ada off-type. Sekarang memurnikan, membuat populasinya menjadi lebih cantik. Gitu. Dapatlah varietas. Gitu. Jadi apabila seleksi selanjutnya pada generasi berturut-turutan, maka ragam populasi menjadi kecil, sehingga kemajuan seleksi menjadi lambat, yang berarti kemajuan seleksi relatif rendah. Itu proses yang menggembirakan, saya kira. Ragamnya besar, seleksinya besar, kemajuan seleksinya besar, terus turun, akhirnya fix, populasinya menjadi seragam, bagus, hasilnya lebih baik pada pembanding. Itu merupakan kegembiraan tersendiri bagi seorang pemulia. Ada kemajuan seleksi, kemudian ada ritmenya. Kalau misalnya Anda sudah melakukan seleksi di F1, F2, masih tinggi ragamnya, F3, F4, F5, sampai F12 masih ragamnya tinggi, kemajuannya masih tinggi, apa-apaan nih? Sampai F16 itu nggak selesai-selesai tuh seleksinya. Jadi nama pesawat itu nggak jadi varietasnya. Nah, jadi itu ya yang harusnya secara teori kan F7, F8 itu sudah mulai kita mengarah kepada varietas tertentu. Kalau sudah belasan, 12, pasti ada sesuatu yang aneh dalam seleksinya. Kenapa itu nggak jadi-jadi? Karena secara teori ragam itu akan terus menurun, kemajuan seleksi akan menjadi menurun dan menjadi fix untuk karakter itu. Ya. Nah, satu pesan lagi bagi saya dalam hubungan seleksi ini adalah kita dalam pemulaan tanaman saya kira menghasilkan sesuatu yang bagus. Tapi bukan berarti stainless steel. Ini satu karakter, dua karakter bagus, sudah baik sekali. Ya, jangan terlalu berharap kita akan mendapatkan semuanya. Ya Mas Patur ya. Ya, atau Mas Haris ya. Kalau bukan untuk Mas Bayu, bukan untuk Pak Bayu ya. Mas Haris, Patur. Kalau memilih orang itu jangan stainless steel, nggak dapat nanti. Sebariza ya. Kalau milihnya stainless steel semua harus serba bagus, nggak dapat nanti. Maka harus ada imbangannya lah. Karakter-karakter lain mungkin tidak bagus. Yang penting adalah lebih bagus daripada pembanding secara beberapa karakter. Pertanyaan dari Mbak Mira. Jika untuk tanaman menyebut silang, cara agar bisa memilih galur, misalkan karakter yang diinginkan adalah produksi tinggi, itu bagaimana ya Prof agar efektif seleksinya? Saya katakan tadi, maka tidak bisa kita melakukannya pada populasi-populasi yang sedang kita lakukan selfing. Kita seleksi tidak langsung kita lakukan. Biasanya yang mempunyai diameter besar, nanti hasilnya bagus, diameter batang ya, dan sebagainya. Jadi kita melakukan pemurnian itu didasarkan kepada karakter-karakter sekundernya. Diameter batang besar, kemudian daunnya lebar. Kalau tinggi tanaman nggak bisa. Bobot tongkol nggak bisa, produktivitas nggak bisa, pasti akan turun.
Maka real seleksinya adalah ketika A dan B kita kawinkan dapat F1. A dan C kita dapatkan F1. Nah, F1 itulah yang kita lakukan seleksi, yang kemudian sebetulnya seleksi F1 itu adalah seleksi tetua. Tetua-tetua mana bentuk F1 itu dicari. Itulah yang kita pilih. Tetua-tetua itu yang kita pilih membentuk F1. Bagaimana agar efektif, Pak? Sebelum dapat galur murni, maka kita top crossing selalu. Ya. Di generasi F3, kita kan tidak dapat tetua ini nanti anaknya akan seperti apa ya? Kalau kita sudah punya feeling, punya penelitian yang sudah panjang, saya kira akan tahu ini akan anaknya akan bagus nih. Tidak bisa kita murni melakukan seleksi di situ, kita harus progenites. Maka pada tanaman menyerbu silang ketika kita turunkan di F3, test cross. Kita ambil yang anak-anaknya bagus. F4 ambil. Jadi yang sudah tidak bagus buang. Jangan ikut-ikutan. Nah, ngabis-ngabisin tempat. Misalnya seperti itu. Nah, jadi yang kita lanjutkan, kita selfing pada generasi berikutnya itu adalah yang mempunyai daya gabung yang bagus. Top crossing. Itulah satu-satu caranya agar kita bisa melanjutkan yang kita harapkan. Kenapa? Karena perform dia sendiri tidak bisa kita jadikan indikator. Kita sudah belajar kemarin bahwa kita memilih tetua, tidak bisa jadi indikator. Yang kita lihat adalah turunan. Itu tanaman menyerbu silang. Tidak bisa seperti tanaman menyerbu sini kita pilih tanamannya. Oh, ini akan bagus jadi kemajuan. Tidak bisa. Di sini kita perlu untuk top crossing memilih tetua-tetua berdasarkan perform F1-nya. Kira-kira itu. Ya, Mbak Mira. Jadi agak berbeda. Oleh karena itu, saya kira di pemulihan sudah diajarkan sangat penting menentukan tanaman itu masuk kelompok mana, menyerbu sendiri atau menyerbu silang. Ini sangat penting karena performnya beda. Oksigen yang mengendalikan beda. Ya. Iramanya beda. Salah dalam mengelompokkan salah juga nanti hasilnya. Begitu. Kalau tanaman-tanaman yang sudah umum, saya kira tidak masalah. Padi, jagung itu sudah biasa. Padi pun kalau Anda ingin jadikan dia belokkan ke hibrida, maka kita harus banyak oksigen dan aditif. Maka kembali lagi ke populasi-populasi mendekati tipe liar yang penyerbukan silangnya besar. Karena selama puluhan tahun padi itu kita berlakukan sebagai tanaman menyerbu sendiri. Kita fiksasi itu oksigen aditif, hilang itu oksigen dominan dalam populasi-populasi elit kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan yang hibridanya bagus, kita harus kembali lagi ke zaman purbakala sebelum dilakukan seleksi oleh manusia, sebelum manusia modern melakukan seleksi. Jadi kita harus ambil itu yang dilakukan orang sekarang. Kaitannya dengan pembungaannya harus agak terbuka gitu agar oksigen dominannya. Jadi kita mengambil lagi oksigen dominan di populasi-populasi itu. Nah, populasi-populasi yang fix sekarang yang sudah populasi-populasi elit sekarang itu kita sudah dimanjakan oleh oksigen aditif. Sehingga kalau kita akan belokkan kepada oksigen dominan, kita harus cari lagi di populasi-populasi lain. Sehingga dapatlah hibrida yang baik. Ya, jangan berharap dengan populasi-populasi yang ada yang elit sekarang. Nggak akan susah, karena dia oksigen aditif yang akan muncul selalu. Ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Nah, perbaikan respon. Jadi, respon seleksi itu dapat ditingkatkan sesungguhnya meningkatkan heritabilitas melalui peningkatan heritabilitas. Bagaimana meningkatkan heritabilitas? Mengurangi variasi lingkungan. Karena heritabilitas itu adalah ragam genetik dibagi dengan ragam fenotip. Ragam fenotip itu adalah ragam genetik ditambah ragam lingkungan. Ketika ragam lingkungannya berkurang, berarti ragam fenotipnya menjadi lebih kecil. Kalau ragam fenotipnya kecil, maka pembaginya menjadi kecil. Ragam genetiknya tetap tentunya. Maka mesti orang pemulihan itu
tahu persis bagaimana mengurangi variasi lingkungan. Bagaimana mengontrol galat melalui perancangan percobaan misalnya. Melalui rancangan lingkungan, rancangan rancangan perlakuan dan rancangan pengamatan. Maka orang-orang pemulihan selalu dalam tanda petik agak rada ahli di situ. Ya, jadi yang ngajar perancangan percobaan, yang ngajar mestat itu mesti yang kelompok-kelompok pemulihan, karena dia harus tahu itu bagaimana mengurus variasi lingkungan agar lingkungannya kecil, agar galatnya rendah. Ya tentu yang ekses yang lain positif yang lain juga bagaimana ngolah data. Sehingga Pak Willy, hampir semua orang pemulihan harus bisa ngolah data. Karena banyak sekali pengolahan data yang tidak bisa disediakan dengan begitu saja di software. Kalau uji lanjut, DANE, Duncan ada di software, Anda klik langsung. Tapi heritabilitas apa ada di situ? Kan enggak ada gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana olah data. Nah, jadi itu meningkatkan heritabilitas dengan cara mengurangi variasi lingkungan. Tentu meningkatkan heritabilitas dengan cara lain ada juga. Dengan cara oksigen aditif dominannya ditingkatkan itu ya kita harus cross breeding. Meningkatkan heritabilitas kan begitu, cross breeding juga bisa kita lakukan dengan menyilangkan dua tetua yang mempunyai kerabat jauh. Itu heritabilitas mesti akan tinggi. Tapi kontrol yang juga penting itu adalah meningkatkan kontrol. Yang kedua, meningkatkan intensitas seleksi. Sudah tahu kita bahwa semakin ketat kita melakukan seleksi, maka intensitas akan meningkat. Kalau bisa seleksinya 5%. Kalau Bapak Ibu punya 1.000 tanaman, seleksi 5% tak masalah. Dapat 50 berarti. Tapi kalau Bapak Ibu hanya punya 100 tanaman, seleksi 5% jadi 5 tanaman. Hati-hati. Habis nanti. Mati semua gimana kalau cuma 5 tanaman. Ya. Ini maka polisi besar itu penting. 1.000 tanaman dapat 50 tanaman. Sudah cukup untuk kita kelola. 50 galur nanti kan dapat. Maka kalau kita populasinya tidak 1.000, 200, ya mungkin kita harus bergerak di intensitas yang agak lebih rendah atau proporsi yang lebih tinggi. Ambil 20% misalnya. 100 ambil 20% dapat 20. Nggak bisa kita ambil 1% dapat 1. Kalau hidup. Kalau 1.000 masih memungkinkan 1%. Nah, maka populasinya harus besar tadi. Simpangan baku fenotip ini akibat dari ragam yang tinggi. Ya, semakin ragam yang tinggi, tentu ragam akibat genetik. Itu saya katakan tadi, cross breeding. Ada 3 berarti. Cross breeding, kita tetua-tetua yang terlibat harus tinggi, sehingga fenotipnya nanti F2 akan bagus, ragamnya besar. Lingkungan kita modif sedemikian rupa agar variasi yang tidak terlalu besar, kita harus tahu apakah yang harus kita lakukan, apakah menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak. Kalau tidak mungkin karena populasi bersegregasi, maka lingkungan kita kontrol dengan tetua yang kita tanam berselang-seling. Menggunakan rancangan perbesaran, menggunakan menanam di berbagai lokasi, macam-macam kita lakukan untuk itu. Sehingga respons seleksi akan meningkat. Dari semua 3 ini yang paling mudah adalah intensitas seleksi, saya katakan tadi. Ambil 5%, gampang sekali kita ngomong. 5%, 10%, 20%. 1% saja deh, gitu. Gampang kan? 1% pasti respons seleksinya meningkat. Nah, tapi itu tadi, 1% itu dapat berapa tanaman? Ya. Kalau 10 tanaman, nggak bisa Anda bicara 1%. Dapat 0,1. 0,1 nggak dapat 1 tanaman berarti. Namun demikian, ada 2 faktor yang membatasi pemulihan menggunakan intensitas seleksi. Intensitas seleksi yang paling gampang. Kita ambil 5%, ambil 10%, ambil 20%. Tetapi ada pembatasnya. Tingkat reproduksi organisme. Kita ambil 5%, jadinya 5 tanaman. Bisa nggak kita tanam di ini? Kalau daya kecambannya rendah, habis sudah. Tak ada. Ya kan? Secara vegetatif bisa tumbuh nggak? Jangan-jangan di lapangan mati. Itu maksud saya. Tingkat reproduksi organisme menentukan kita mengambil 10% tadi. 5% tadi. Ya. Jumlah tanaman itu. Ya. Semakin kita punya kemampuan untuk menumbuhkannya, maka semakin intensif bisa dilakukan. Ya, 5 tanaman kalau hidup sempurna bagus. Ya. Ukuran populasi dan inbreeding.
inbreeding hampir selalu menurunkan fitness. Makanya saya katakan tadi, ya. Jadi untuk tanaman menyerbu silang ini sangat penting. Kita mengambil berapanya sangat penting itu. Ukuran populasi jadinya. Jadi kita ambil sejumlah itu, ambil 10%. 10% itu tanaman menyerbu silang harus dapat minimal 200 tanaman. 10%. Kalau 200 tanaman berarti populasi harus 2.000. Karena terjadi inbreeding, kalau 10% kita ambil dapatnya 10 tanaman, akan terjadi kawin antar mereka, apalagi satu tanaman. Nggak boleh sama sekali tanaman menyerbu silang jadinya satu tanaman. Nggak boleh. Ya. Itu. Nah, kaitan dengan ini, saya akan kembali pertanyaan tadi. Pertanyaan dari Mbak Mira. Tanaman menyerbu silang. Tanaman menyerbu silang yang saya sebutkan tadi adalah ketika kita menggunakan pembentukan galur murni dan hibrida. Maka seleksinya seperti itu. Tapi kalau kita akan menghasilkan varietas OP, maka ini masih berlaku ya Bapak Ibu. Masih berlaku seperti tanaman menyerbu sendiri. Kalau kita akan membentuk OP. Misalnya jagung. Kita tanam 10.000 tanaman. Kita seleksi 10%, maka nanti nilai tengahnya akan naik. Maka kemajuan seleksi akan tetap ada di situ, Bapak Ibu. Ya, untuk tanaman yang akan menjadi varietas bersari bebas. Jadi, untuk tanaman varietas bersari bebas, bisa kita lakukan seperti tanaman sendiri, akan ada kemajuan genetik akibat seleksi, tapi dia akan ada batas. Dalam hal berapa generasi kita lakukan seleksi. Karena tanaman menyerbu silang fenomena bisa seperti ini. Menyerbu sendiri tidak pernah seperti itu. Harusnya menyerbu sendiri, loh dua-duanya hilang. Menyerbu silang bisa seperti ini. Menyerbu sendiri itu begini. Jangan dilihat turun ya ini. Maksud saya dia datar, ini saya susah menggambarnya. Menyerbu sendiri, semakin intens kita melakukan seleksi, semakin generasi lanjut dia akan datar sudah, ya tidak mungkin akan turun lagi. Itu menyerbu sendiri. Tapi kalau menyerbu silang, ketika sampai generasi misalnya kita generasi siklus kita pakainya siklus ke-8, bukan selfing ya, siklus ke-8, maka kalau dia puncaknya siklus ke-9 bisa turun produktivitasnya. Kita harus berhenti di siklus ke-8. Jadilah varietas baru di siklus ke-8. Karena kalau kita lanjutkan ke siklus 9, dia akan turun produktivitasnya. Ada inbreeding depression. Karena sudah bertemu antar gen-gen yang tetua-tetua yang sama. Itu. Ya. Sementara kalau menyerbu sendiri, dia akan terus. Semakin lanjut, ya fix, dia tidak akan turun lagi. Nah, jadi menyerbu silang bisa kita lepas di S8, bisa S6 misalnya, tergantung. Kok bisa di S6? Maka kalau OP, jagung OP itu kan tidak seragam-seragam betul. Yang karakter kualitatif yang berbeda aja kita buang. Agar tidak ada karakter kualitatif. Misalnya warna biji, janganlah sampai warnanya itu warnanya kuning, ada tiba-tiba ada merah, 1, 2. Ya kecuali kalau kita ingin bikin warna-warni, nggak masalah. Ya jadi misalnya warna batangnya jangan sampai warna-warni. Nah, karakter kualitatif harus kita fixkan, harus kita seragamkan. Karakter kuantitatif tidak seragam tak apa. Misalnya tinggi tanaman nggak mungkin dia sama persis. Karena kalau kita buat sama persis nanti akan jadi inbreeding. Itu kendalanya tanaman menyerbu silang yang bersari bebas. Maka memang yang paling mudah tanaman menyerbu silang itu adalah menjadi hibrida. Itu ya tambahan dari pertanyaan Mbak Mira tadi bahwa kita bisa melakukan seleksi seperti tanaman menyerbu sendiri jika akan menjadi varietas OP. Akan menjadi hibrida, maka skemanya seperti tadi. Top crossing, kita evaluasi anaknya untuk menjatuhkan tetuanya. Paham ya? Ada yang tidak paham maksud saya? Kalau tidak paham, tunjuk tangan. Tunjuk tangan juga saya tidak bisa lihat. Oke, Mbak Mira bilang paham ya di chat. Ya, yang lain mudah-mudahan sama.
Maksudnya tadi top pro apa S6 S8 itu Prof yang tes kelas 6 kali 8 kali gitu mesti. Bukan selfing dia. Kalau apa namanya siklus ya. Jadi kita seleksi nih sekarang nih di populasi. Ketika kita melakukan seleksi itu harus sudah terbentuk ada populasi dasar ya. Nanti pada saat pemulihan saya akan jelaskan. Pembentukan populasi dasar. Dapat populasi dasar kita masuk ke seleksi. Seleksi pada siklus pertama kita ambil 200 tanaman yang mempunyai karakter mirip. Misalnya dapat satu siklus. Satu siklus itu bisa 2 kali seleksi misalnya ya. Dapat satu. Kalau kita mempunyai melakukan seleksinya menggunakan apa namanya recurrent selection, 2 kali seleksi, 1 kali seleksi, 1 self selection, dapat 1 siklus. Tanam lagi secara keseluruhan, ambil lagi, seleksi lagi yang mirip, ya, dapat siklus kedua gitu. Karena dia tidak selfing ya Pak Bayu, dia akan crossing ke sana kemari kan, maka dia siklus namanya. Nah kecuali kalau kita akan bentuk hibrida kan kita selfing, ada S1, S2, S3 itu selfing. Kalau berasal dari 2 tetua berarti F1, F2, F3 itu jelas kita lakukan selfing terkendali. Nah, kalau ini adalah siklus. Siklus itu berapa kali kita melakukan seleksi? Kalau sekali setahun berarti 8 tahun, 8 siklus. Oh iya. 8 siklus. Nah, siklus itu tidak bisa seperti padi, Pak. Kalau pedigree padi kan jelas sekali tanam nomor 1 dilanjutkan. Nanti ambil tanaman nomor 2 dilanjutkan. 1, strip 2, strip 3. Siklus nggak bisa seperti itu. Karena dia kan bulk seluruhannya hasil seleksinya. Totalkan. Nggak ada lagi informasi individu di situ. Informasi populasi itu nanti. Jadi maksud saya, dari 10.000 kita ambil 200 tanaman, lalu tanamannya di bulk, Pak, benih-benihnya. Oh, berarti yang di Bastar itu ya Pak ya? Ya, Prof. Ya, betul. Nyebutnya Bastar gitu. Nyebutnya Bastar. Ya, Populasi bersegregasi. Populasi bersegregasi kita bulk, kemudian nanti begitukan lagi gitu ya, seterusnya kita ambil lagi, kita bulk lagi, digituin lagi, terus sampai ciri daripada varietas itu muncul, sampai ada ciri varietas itu yang seragam. Itu nanti di pemulihan tanaman saya akan sebutkan. Baru kita berhenti. Tidak bisa kita seperti tanaman menyebut sendiri yang betul-betul sama persis, semua serba sama, homozigot, nggak bisa. Karena ini kan dalam keadaan heterozigot nih ceritanya. Heterozigot tapi kita usahakan agak homogen gitu. Tidak homogen total. Kalau homogen total harus F1. Ada azan di saya, mungkin saya
Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi dalam kaitan dengan seleksi dan kemajuan seleksi itu adalah keragaman populasi perlu diperhatikan sebelum memulai seleksi. Beragam atau tidak. Keragaman populasi dapat diciptakan melalui persilangan antar genotipe yang berbeda. Pemilihan tetua tadi saya katakan. Program seleksi hanya berlangsung dalam jangka pendek. Kalau sampai belasan masih ada saja kemajuan, ada yang nggak beres dengan seleksi itu. Ya. Program seleksi itu berlangsung pendek. Jadi F2 ke F3 akan banyak kemajuan. F3 ke 4 akan ada kemajuan. F4 ke F5 akan lumayan kemajuan. F5 ke F6 tidak ada kemajuan lagi. Sudah pegaluran. Sudah jadi galur murni itu kan sudah membuangnya out type. Kalau F6 ke F7 masih ada banyak kemajuan. F7 ke F8 masih banyak kemajuan. Ini apaan sih kemajuannya kemana jadi akhirnya? Pasti ada yang tidak beres. Walaupun intensitas seleksi dapat meningkatkan kemajuan, namun pada tingkat terlalu tinggi dapat menghasilkan tanam mempunyai kesamaan genotip sehingga meningkatkan jumlah gen homozigot pada keturunan. Jadi intensitas seleksi menjadi sangat penting, tapi kalau kita sangat ketat, tersisa hanya 1-2 tanaman pada tanaman menyerbu silang itu tidak boleh. Ya. Tanaman menyerbu sendiri mungkin masih boleh, menyerbu silang nggak boleh. Berikutnya adalah release heritability. Nah, selain daripada kita bisa menduga melalui heritabilitas, dapatlah delta G, kita balik nih sekarang. Heritabilitasnya sendiri dapat diduga dari delta G-nya. Dari mana delta G? Delta G kita real, kita kerjakan di lapangan. F2 dapat, F3 dapat dari delta G. Berapa S-nya? S-nya juga dapat, maka heritabilitasnya dapat. Karena R adalah heritabilitas dikali S. Maka heritabilitas kita bisa duga dari situ. Akan tetapi respon karakter dengan nilai heritabilitas tinggi diduga berkurang setelah generasi pertama seleksi sehingga heritabilitasnya akan underestimate. Harus hati-hati kita kalau menggunakan cara ini antara F2 dengan F3 oke, bagus. F3 dengan F4 masih, tapi F4 F5 bisa jadi tidak bagus lagi. Kecuali kalau bulk ya, kalau seleksi bulk misalnya F3 F4 kita mulai seleksi pertama ke F5, maka heritabilitasnya masih tetap akan bagus. Jika terdapat perubahan sistematik akibat pengaruh lingkungan atau depresi inbreeding, maka akan dimasukkan ke dalam respon. Jadi kalau ada depresi inbreeding akan kelihatan delta G-nya akan minus. Gitu ya. Ada perubahan lingkungan yang tadinya kurang bagus menjadi bagus, melejit. Yang tadinya bagus menjadi kurang bagus, turun. Gitu. Jadi sangat tergantung delta G-nya sangat tergantung juga dengan lingkungan itu. Itu release heritability. Bisa digunakan tapi harus ada catatannya. Terakhir saya kira indeks seleksi. Kadang-kadang kita ada tuntutan bahwa yang kita perlu perbaiki itu A, B, C, D. Stainless steel tadi. Daya hasil harus tinggi. Harus tahan penyakit. Rasa harus enak. Gulir harus banyak. Harus umur pendek. Itu Pak Bayu banyak sekali permintaannya ya. 5 sampai 6 itu. Iya. Nah, ini tidak ada. Karena kita ditentukan oleh dana terbatas, waktu terbatas, sehingga karakter harus semua masuk pada saat kita melakukan seleksi pada dana terbatas dan waktu itu. Sehingga mau tidak mau semua karakter harus masuk dan kita harus menentukan. Itu yang disebut dengan seleksi indeks. Semua karakter masuk, 5 ke 6 karakter dan harus sekaligus kita lakukan seleksinya. Nah, kalau berurutan waktunya jadi lebih panjang. Misalnya tadi kita seleksi berdasarkan yield dulu. Selesai dapat yield pada generasi ke-6. Baru lanjut lagi ya, perlu waktu panjang. Ya. Nanti yang murni kan yieldnya itu. Yang murni kan yieldnya. Nanti populasi-populasi kan masih beragam tuh. Panjang tongkol, seleksi panjang tongkol, 5 tahun lagi. 10 tahun baru dapat 2. 5 karakter, 20 tahun, keburu pensiun. Maka dalam waktu 5 tahun kita harus dapat semua. Produktivitas tinggi. Ini tahan penyakit segala macam. Maka perlu kita lakukan seleksi indeks. Kenapa perlu seleksi indeks? Karena kita kadang-kadang dihadapkan kepada keraguan-raguan ya Bapak Ibu. Keraguan-raguan. Kalau kita punya satu family yang baik, ya itu selalu kita berharap. Maka pemulihan harus disertai dengan doa. Semoga ada famili yang baik, produktivitas tinggi, tahan penyakit, umur genja, jumlah banyak, segala macam. Sudah enak itu. Pilih saja. Ringan pekerjaan. Tapi ternyata tidak selalu itu yang kita temukan.
Produktivitas tinggi, tapi kok agak-agak rada-rada tidak tahan ya. Agak gitu ya. Tapi ini. Di sebelah sini tahan, produktivitas tuh agak turun-turun. Bapak Ibu pilih yang mana? Nah, pilih A atau pilih B? Harus pilih satu ya, gitu kan kata bosnya. Pilih satu, yang itu yang kita lepas. Pilih yang mana? Nah, pasti akan ragu-ragu, maka perlu kita merem indeks seleksi yang kita jadikan acuan. Itu indeks seleksi itu perlu membantunya di situ. Kalau sudah masuk indeks seleksi kita harus merem, apapun yang terpilih kita harus ikhlas. Nah, kadang-kadang itu pula indeks seleksi sudah memajukan kita 1, 2, 3 dapat 5. Kok nomor 6 nggak masuk ya? Lalu bingung kita. Harusnya kita berharap nomor 6 masuk. Nah, itu sudah mempengaruhi indeks seleksi kita itu. Kita sangat suka dengan nomor 6, tapi kita berharap pada saat kita menghitung indeks dia masuk gitu. Nah, itu kan tidak fair. Kalau kita suka dengan sesuatu di situ jangan lagi masuk indeks. Udah kami bisa pilih itu karena saya suka bla bla bla. Karena kalau masuk indeks nanti dia tidak mengarahkan ke situ, kita kecewa. Gitu. Lalu ngurangilah, ada hal-hal dikurangi agar dia masuk, udah nggak fair lagi. Jadi dikurangi jadi dia masuk gitu. Nah, jadi seleksi indeks ini kita bisa menyeleksi berbagai karakter sekaligus, tetapi kita perlu tahu informasi nilai ekonomi, korelasi antar genotip, antar fenotip, antar sifat, nilai heritabilitas kita harus tahu. Karena kita harus menentukan skor masing-masingnya, bobot masing-masing. Karakter 1 diboboti berapa, karakter 2 diboboti berapa. Di metode pemuliaan, metode kuantitatif yang Pak Hajrial itu kita boboti saja. Yield itu adalah bobotnya sangat penting, kita beri bobot 5. Ketahanan penyakit kita beri bobot 3. Ini kita beri, yang lain kita beri bobot 1. Nah, itu artinya kita sudah tahu karakter itu menjadi satu yang sangat penting. Maka bobotnya bisa subjektif seperti itu. Ya. Tapi kalau kita ingin objektif, maka kita harus tahu nilai ekonominya. Ya. Nilai ekonomi dari karakter itu. Yield, nilai ekonominya tentu bagus. Ya. Apalagi ketahanan penyakit. Kalau pada cabai itu Gemini virus, nilai ekonominya pasti bagus. Tapi korelasinya bagaimana antara yang tahan dengan hasil? Kalau negatif, nah agak susah itu. Korelasinya harus positif. Nah, korelasi itu karena indeks kan ngitung aja dia, menjumlah-jumlahkan aja dia. Karakter 1 tambah karakter 2 tambah karakter 3 dapatlah I. Tapi dengan catatan karakternya ini harus distandarisasi ya Bapak Ibu. Jangan sampai karakter yield yang ribuan lalu kemudian digabungkan dengan diameter yang ratusan. Yang diameter itu kan kecil. Maka diameter itu nggak akan berperan di situ. Yield aja. Maka semua harus distandarisasi. Standarisasinya adalah dengan cara dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan ragam galat. Maka angkanya akan kecil-kecil. Nah, kalau sudah angkanya kecil-kecil sudah fair untuk kita menjumlahkan. Jumlahkan yield dengan panjang buah, dengan diameter buah, dengan bobot dan sebagainya itu fair. Kalau tidak dihitungkan maka semua akan terpengaruh oleh bobot buah pertanaman saja karena dia misalnya kilogram per hektar. Wah, besar sekali tuh. Bukan ton per hektar lagi, kilogram per hektar. Yang tadinya 125 ton per hektar kita jadikan kilogram. 5.000 kilogram per hektar. Nah, gitu ya. Sehingga yang kita pilih misalnya yang 5 ton. Yang 4 ton setengah berarti 4.500. Karakter keduanya apa? Diameter batang senti. 5 senti, 10 senti. Nggak akan bisa terpengaruh. Terlibas oleh yield yang 4.000, 5.000. Itu maksud saya. Harus dikembalikan kepada standarisasi. Nah, sehingga kalau dua karakter sekaligus itu B1, B2 itu bisa dihitung. Saya kira teman-teman statistik kita minta bantulah karena perlu ragam fenotip, perlu kovarian, perlu ragam aditif, perlu kovarian aditif, perlu kovarian fenotip. Banyak sekali yang kita perlu ketahui di sini sehingga kita bisa mendapatkan bobot dari masing-masing karakter itu. Dari bobot itu bisa kita masukkan ke sini. Ini kan perlu bobot nih. Ini perlu bobot. B1 berapa bobotnya? B2 perlu bobotnya. B3 berapa bobotnya? Lalu kita jumlah semua. Dapatlah I. I yang mendapatkan angka tertinggi, itulah yang kita pilih. Nah, kita urutkan di buku teknik pemulihan tanaman saya buat itu ada. Diurutkan. Maka I yang tertinggi kita potong sini. Kita ambil 5 ke atas. Itulah yang kita ambil, kita rekomendasikan untuk dilanjutkan. Itu indeks seleksi terboboti namanya. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan sebelum kita tutup.
Untuk tidak, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kita sudah 5 kali pertemuan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.